800 feet. 8. And one. And imitate. Stop. Just very gently. See? Years old. And then she was crying. Then bang, 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 bang. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Kata Bersambung yang selalu intens mengulas film-film epik. Siang itu, Finch yang diperankan oleh Tom Hanks menerobos badai pasir yang menggulung di kota St. Louis. Tubuhnya terbungkus rapi dalam pakaian pelindung. Langkahnya mantap menyusuri kota mati yang ditinggalkan penghuninya. Di sekelilingnya, puing-puing mobil dan bangunan tampak membisu dalam kehancuran. Tiba-tiba, perangkat di lengannya berbunyi nyaring. Peringatan radiasi ultraviolet mencapai titik berbahaya. Ditemani Dewey, robot pengangkut ciptaannya, Finch memasuki sebuah supermarket yang telah lama ditinggalkan. Ia mencari dengan cermat, mengais sisa-sisa yang masih bisa dimanfaatkan untuk bertahan hidup. Keberuntungan kecil datang, ia menemukan satu kaleng makanan anjing. Tak ingin membuang waktu, setelah memastikan tak ada lagi yang bisa diambil, Finch kembali ke truk proyeknya. Sebelum pergi, ia menandai tembok toko dengan cat semprot, tanda bahwa tempat ini sudah dijelajahi. Perangkat di lengannya kembali memberi peringatan. Sebuah badai besar mendekat. Finch mendongak, dan di kejauhan, gulungan pasir setinggi langit terlihat mendekat cepat ke arahnya. Tanpa ragu, ia membelokkan truk dan menancap gas, berpacu dengan waktu menuju tempat perlindungannya. Setibanya di rumah, ia segera membersihkan diri dan merawat Dewey. Kemudian, ia menemui satu-satunya teman sejatinya, seekor anjing bernama Goodyear. Anjing itu menyambut dengan penuh sukacita. Finch menyodorkan kaleng makanan yang tadi ia temukan, hadiah kecil dalam dunia yang nyaris tak menyisakan harapan. Finch lalu melanjutkan pekerjaannya. Ia mengkonversi semua buku miliknya menjadi data digital, yang akan ditransfer ke proyek ambisiusnya. Sebuah robot cerdas dengan kecerdasan buatan yang dapat belajar dan berkembang sendiri. Harapannya sederhana, namun penuh beban emosional. Robot ini harus mampu merawat Goodyear setelah ia tiada. Setelah transfer selesai, ia menyalakan robot itu, yang masih berupa kepala. Ia mulai berkomunikasi, memberinya arahan. Robot ini tak boleh menyakiti manusia, dan lebih penting lagi, ia harus melindungi Goodyear, apapun yang terjadi. I don't know. Do you understand? Stop nodding. Understand? A friend! Say something. Calm down. Mendadak, cuaca memburuk. Listrik padam sesaat. Finch pun menghubungkan sistem informasi cuaca ke robot, agar robot dapat memprediksi kondisi ke depan. Ramalan robot mengerikan. Dalam 24 jam ke depan, badai dahsyat akan menghantam dan berlangsung selama 40 hari. Persediaan mereka tak akan cukup. Mereka harus pergi. Finch mempercepat pembangunan tubuh robot. Ia mengajarinya berjalan, berdiri, berpikir. Ketika semua siap, mereka berkemas dan berangkat menggunakan van menuju satu tujuan, jembatan Golden Gate. Sepanjang perjalanan, lanskap yang mereka lalui hanyalah gurun mati. Sang robot, penasaran, bertanya kemana perginya 600.000 penduduk St. Louis. Finch terdiam sejenak, lalu menjelaskan, beberapa tahun lalu, matahari meledakkan sinar gamma yang menghancurkan lapisan ozon, dunia terbakar, radiasi memusnahkan hampir seluruh makhluk hidup. Alarm peringatan berbunyi lagi. Kali ini, tornado. Finch memacu van sekuat tenaga, namun badai datang terlalu cepat. Mereka tak punya pilihan selain berhenti dan membangun perlindungan. Dengan bantuan robotnya, ia mengunci mobil menggunakan kabel baja dan pasak tanah.
Tornado pun melintas. Mereka selamat, meski satu ban pecah. Tanpa dongkrak, sang robot mengangkat van dengan tangan kosong saat Finch mengganti ban. Everyone okay? You good, boy? The Fleetwood Southwind. Initiate. Malam pun tiba. Mereka beristirahat. Finch duduk bersama robotnya yang kini menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia mengajarkan banyak hal. Akhirnya, ia memberinya nama Jeff. Hari berganti. Mereka melanjutkan perjalanan. Saat mencapai reruntuhan Salt Lake City, mereka berhenti di sebuah kafe tua. Finch keluar bersama Goodyear tanpa pakaian pelindung. Jeff, dengan rasa ingin tahu yang tinggi, mencoba mengendarai mobil. Ia hanya sempat melaju beberapa meter sebelum menabrak mobil di depannya. Finch marah. Ia menegaskan bahwa Jeff tak boleh bertindak seperti anak kecil. Beberapa waktu kemudian, Finch yang mulai lemah karena paparan radiasi UV, akhirnya menyerahkan kendali kemudi kepada Jeff. Mereka tiba di Denver. Saat Finch tertidur, Jeff keluar bersama Dewey untuk mencari suplai. Namun Dewey jatuh ke dalam jebakan saat menemukan sekotak makanan. Tubuhnya hancur berkeping. Finch yang menyusul hanya bisa menatap dengan duka. Dengan berat hati, ia mematikan Dewey. Tiba-tiba, terdengar suara dari sudut gelap bangunan. Mereka segera melarikan diri. Malam itu, mereka menyadari sedang dibuntuti. Saat mobil penguntit mendekat, Finch menyuruh Jeff membelok tajam keluar jalan raya dan bersembunyi di bawah jembatan. Namun jembatan itu terlalu rendah. Akibatnya panel surya mereka rusak parah. Finch putus asa. Tanpa panel surya, mereka tak akan pernah sampai ke Golden Gate. Di saat rapuh itu, ia mengungkapkan rahasia. Kepunahan manusia bukan hanya karena bencana alam. Setelah bencana sinar gamma, manusia saling membunuh demi sisa makanan dan air. Ia juga bercerita tentang Goodyear, anjing yang ia rawat sebagai penebusan dosa. Saat dunia runtuh, ia melihat seorang ibu dan anak dibunuh di depan matanya. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Goodyear adalah warisan dari anak itu. Perjalanan dilanjutkan. Mereka hampir tiba di San Francisco. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu menabrak kaca depan mobil. Jeff terperangah, lalu membangunkan Finch. Finch keluar dan mendapati kenyataan menakjubkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tak ada lagi radiasi ultraviolet. Ia menanggalkan baju pelindungnya dan membiarkan sinar matahari menyentuh kulitnya. Kupu-kupu hinggap di tangannya. Dunia belum sepenuhnya mati. Finch mengajak Jeff duduk di luar van, menikmati momen langka itu. Ia menceritakan alasannya menuju Golden Gate. Dulu, ayahnya adalah seorang pengusaha yang jarang pulang. Ia pernah mengirimkan kartu pos bergambar jembatan itu, dengan pesan bahwa suatu hari mereka akan bertemu di sana. Finch lalu meminta Jeff berjanji. Jika ia tak ada lagi, Jeff harus merawat Goodyear sebaik mungkin. Jeff mengangguk. Ia bahkan bermain lempar bola bersama Goodyear, mencoba menjadi sosok pengganti Finch. Namun tubuh Finch semakin lemah. Ia batuk dan muntah darah. Dengan tenang, ia pamit untuk beristirahat. Sebelum masuk ke dalam van, ia menjabat tangan Jeff dan memeluknya erat, seakan mengucapkan selamat tinggal tanpa kata. Senja datang. Finch berhenti bernapas. Dalam keheningan dan kesedihan, Jeff mengkremasi jenazah Finch. Ia menatap langit yang mulai bersih, lalu melanjutkan perjalanan bersama Goodyear menuju Golden Gate, mewujudkan janji dan menunaikan warisan seorang manusia terakhir yang mencintai dengan tulus dan welas asih. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Apakah kalian juga terkesan dengan plot twist yang ada di film? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel untuk mendapatkan update tentang ulasan film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. In this journey, we're not afraid. With each step, the path unwinds, finding treasures of a different kind. Oh, we're taking the long way home, through the mountains and the unknown.
Every twist and every turn is a lesson that we'll learn. Stars above guide our